Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Sinja, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Dan selamat siang untuk teman-teman kami yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang case company PT Sejahtera Bintang Abadi Tekstil atau yang biasa disingkat dengan PT SPAT. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri bernama Tia Murti Lestari, NPM 1612013. Saya dari saya dari Bintan, nanti asal 12014. Oke, kita mulai dari visi, misi, dan tujuan dari PT SBAT. Pertama, visinya. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi salah satu pabrik pemintalan open end terbaik, dan misinya yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan benang berkualitas dengan harga terbaik guna memenuhi kebutuhan pasar lokal dan ekspor. Dan tujuan dari PT SBAT dengan pengalaman lebih dari 1 dekade di industri tekstil, PT SBAT telah berhasil memenuhi 1% kebutuhan tekstil nasional Indonesia. Kapasitas produksi tahunannya adalah sekitar 20.000 ton, sehingga PT SBAT dapat melayani berbagai pelanggan global. Selain ramah lingkungan, PT SBAT ini juga berkontribusi pada ekonomi lokal dengan mempekerjakan lebih dari 1.000 pekerja lokal. Moto PT SBAT adalah untuk terus bekerja secara harmonis dengan mengedepankan kesetaraan dan kesejahteraan pribadi. PT SBAT terus mencari dan memperluas bisnis, dan untuk mendapatkan lebih banyak pangsa pasar dengan memiliki layanan pelanggan yang hebat dan kualitas yang konsisten, PT SBAT juga berdedikasi untuk mengutamakan kepentingan pelanggan dan mitra kami. Yang selanjutnya ada strategi. Yang pertama adalah mengubah shipping term menjadi FOB atau free on board dengan memasukkan biaya pengiriman ke harga jual produk. Yang kedua, fokus pada negara dengan ruang kontainer yang luas. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas produksi dengan membeli mesin baru. Yang keempat, memperluas pemasaran dengan menggandeng produsen Swiss bernama Reiter. Selanjutnya, kita beralih ke analisis komponen misi. Yang pertama, kita akan menganalisis konsumennya. Konsumennya itu perusahaan dari seluruh kalangan. Yang kedua, ada produk. Jadi PT SBAT ini menghasilkan 6 jenis produk, yaitu dalam bentuk benang, yaitu polycotton raw white open end yarn, polycotton color open end yarn, map yarn, ring spoon yarn, 100% cotton open end yarn, polycotton dan polycotton bleach open end yarn. Kemudian ada pasar, sekitar 22 negara dan 321 perusahaan di seluruh dunia. Kemudian ada teknologi. Perusahaan ini membeli mesin Reiter seharga 8,7 miliar. Kemudian profitnya yaitu berdasarkan terbitan terbaru tanggal 31 Agustus 2022, pendapatan sekitar 28,52 bilion. Kemudian filosofinya tidak ada. Selanjutnya dasar konsep. Melakukan produksi tanpa menggunakan bahan kimia dan melakukan sortir limbah setelah selesai produksi. Menggunakan mesin terbaik dari Skala Force dan Reiter. Kemudian yang selanjutnya ada publik, mencerminkan komitmen PT SBAT untuk menjadi perusahaan yang terus berkembang. PT SBAT sangat optimis untuk mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan kualitas produk dan pelayanan sebagai buah karya kreativitas perusahaan. Kemudian ada yang terakhir ada pekerja. SDM yang berkualitas merupakan salah satu kunci utama kesuksesan kinerja operasional perusahaan. Dalam satu kali rekrutmen, PT SBAT ini menerima sebanyak 700 karyawan. Kemudian kita akan membahas peluang dan ancaman yang dihadapi oleh PT SBAT. Yang pertama itu ada peluang. Ada 10 peluang yang akan dipaparkan. Yang pertama, membuat produk baru, yaitu benang untuk pembuatan sepeda, menjadi pemasok bahan baku industri nasional, pemasok bahan baku pembuatan sarung tangan di negara musim dingin, melakukan ekspansi pasar ekspor ke luar negeri, permintaan benang semakin besar, perusahaan tekstil mengalami kenaikan permintaan, jaringan distribusi ke berbagai belahan dunia, membeli mesin benang open end, membuat terobosan inovatif, dan besarnya peluang masuk ke pasar domestik. Yang kemudian ada, yang selanjutnya itu ada
Ancaman. Ada 10 ancaman yang dihadapi oleh PT SPHT. Yang pertama, pesaing melakukan pengembangan produk, bermunculan pesaing dengan fokus yang sama, kemudian daya beli masyarakat untuk membeli kebutuhan sandang menurun, kenaikan bahan baku, lonjakan harga freight sangat signifikan, melemahnya nilai tukar AED rupiah terhadap dolar, kompetensi di industri tekstil semakin ketat, fluktuasi saham, tingkat persaingan pasar lokal perusahaan tekstil tinggi, persaingan memungkinkan mengikuti tender dari pemerintah. Yang selanjutnya ada CPM. CPM ini adalah competitive profile matrix. Jadi sebuah matriks yang akan membandingkan beberapa perusahaan dari profil perusahaannya. Nah, profil perusahaannya ini dibandingkan dengan adanya critical success factor. Di sini PT SBAD akan dibandingkan dengan PT Trisula dan PT Idaman Era Mandiri. Bagian dari sukses faktornya ada 3, yaitu teknologi, skill, dan kemampuan, serta marketing. Kemudian masing-masing bagian ini memiliki subbagian. Contohnya di sini ada komoditi. Jadi weight atau bobot dari komoditi ini 0,1. Rating dari PT SBT ini ada 2, skornya 0,2. Kemudian PT Trisula ini, skor ini dari hasil weight 0,1 dikali rate 2, jadi dihasilkan 0,2. Kemudian PT Trisula ini rate-nya 3, jadi jika dikali weight hasilnya 0,3, jadi skornya 0,3. Kemudian PT Idaman Era Mandiri ini rate-nya 2, dikalikan weight 0,1, jadi skornya itu 0,2. Begitu pula ke bawah, ke sebagian lainnya, dan di weight ini hasilnya harus bernilai. Oke, selanjutnya ada EV atau external factor evaluation. Di sini terdapat peluang dan ancaman. Untuk peluang dan ancaman, sebenarnya ada 10 poin, dan setiap poin itu nanti dikasih bobot. Bobot ini digrafikkan untuk rating itu skornya dari angka 1 sampai 8. Nah, perhitungan seperti ini perkalian dari bobot dikali kemudian untuk prinsip peluang, yaitu membuat produk baru benar untuk pembuatan barang. Nah, dikali juga maka hasilnya 14. Untuk perhitungan kedua itu seperti itu. Maka didapat grand total dari rating itu sebesar 3,2. Selanjutnya ada trade atau internal factor evaluation. Di sini di trade terdapat suatu kelemahan sama seperti trade setiap faktor itu penulis sebelum lain. Dikasih bobot juga yang didapat itu harus tahu dan ratingnya sama dari 1 sampai 4. Untuk perhitungan skornya pun sama seperti perhitungan di trade. Di sini grand total dari trade itu menghasilkan 2,9. Selanjutnya ada SWOT dan stress test. SWOT di sini yang pertama ada strategi strength and trade, yaitu memperkuat merek produk, menciptakan lebih banyak variasi produk dari bahan tambah lingkungan, dan memperkuat strategi penjualan. Yang kedua ada strategi weakness trade, yaitu memanfaatkan pengenalan produk di segmen baru, berinvestasi ke dalam melayani yang bervariasi pelanggan dan perusahaan. Yang ketiga ada strategi strength opportunities, yaitu menjalin kerjasama dengan lebih banyak pihak, baik dari lokal maupun internasional, dan kelancaran distribusi, dan pemasaran. Yang keempat ada strategi weakness opportunities, yaitu meminimalkan biaya di bidang transportasi dengan cara memaksimalkan muatan yang diangkut, memilih baik, serta memilih moda transportasi. Selanjutnya ada space metric. Setelah melakukan perhitungan mengenai posisi keuangan, posisi industri, posisi stabilitas, dan posisi kompetitif, didapat hasil seperti beragam. Ada gambar di bawah ini. Titik koordinat space metric didapat dari FP dikurang SP dan IP dikurang CP. Didapat hasil pada gambar yaitu 2,7
dan titik 1,4. Maka titik temunya ini ada di kuadran 1 atau berarti agresif. Di sini itu PT SBAP bisa melakukan strategi produk market development atau pengembangan pasar. Selanjutnya ada Boston Consulting Group atau BCG. BCG ini didapat dari perhitungan market share dan market growth. Mengenai 5 jenis produk yang dimiliki PT SBAT, dapat dilihat bahwa 3 produk di kuadran 2 dan 2 produk berada di kuadran 3. Maka PT SBAT ini dapat melakukan strategi seperti backward, horizontal, dan vertical integration, market penetrasi, market development, product development. Namun untuk PT SBAT ini, strategi yang paling cocok adalah market development atau pengembangan pasar. Selanjutnya ada IE, internal external matrix. IE ini didapat dari tabel IV dan EP yang ada di slide sebelumnya. Hasil perhitungan IP ini sebesar 2,94 dan EP sebesar 3,6. Maka posisinya ini ada berada di kuadran 2. Strategi yang dilakukan oleh PT SBAT ini adalah sama, yaitu market development. Selanjutnya ada grand strategi matrix. Grand strategi matrix ini berdasarkan EP dan IP dan didapat hasilnya berada di titik 0,86 dan 0,42, yaitu berada di kuadran 1. Strategi ini termasuk strategi agresif, di mana perusahaan berfokus pada pasar, baik itu development maupun penetrasinya. Selanjutnya ada KSBM. Di sini kita melihat perbandingan antara pengembangan pasar dan penetrasi pasar. Faktor kuncinya itu ada kekuatan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Di setiap faktor ini terdapat 10 poin. Bobot di sini ini diisi dari tabel IP dan EP yang berada di slide sebelumnya. Untuk AS, nilainya itu dari 1 sampai dengan 4. Dan IHS ini perhitungannya dari bobot dikali AS. Contohnya untuk faktor kunci kekuatan poin 1, yaitu mencari kepuasan pelanggan. Maka 0,17 dikali 3 sama 0,51 untuk tes pengembangan pasar. Dan tes penetrasi pasar sebesar 0,51. Untuk faktor kunci lainnya pun sama seperti itu perhitungannya, dan didapatkan total pengembangan pasar sebesar 6,9, penetrasi pasar sebesar 5,62. Maka PT SBAT ini melakukan strategi pengembangan pasar, mencari pelanggan baru untuk peningkatan produk yang dijual oleh PT SBAT. Selanjutnya adalah mengenai analisis SPRINT, yaitu variable, clear, inimitable, dan non-sustainable. Untuk research atau capability yang pertama, nilai itu yaitu nilai ya, dimana melakukan inovasi menggunakan teknologi distributor. Untuk clearnya mungkin dapat digunakan oleh perusahaan tekstil lain. Untuk inimitable-nya ya bisa ditiru namun butuh biaya tinggi. Untuk non-substitutable-nya tidak. Lalu untuk COVID ini COVID-nya ya, teknologinya akan semakin berkembang. Lalu untuk research yang kedua yaitu jaringan distribusi internasional. Buktinya ya, distribusi di berbagai negara dunia. Lalu untuk jaringan ya, untuk ini mungkin persaingan dalam perusahaan tekstil ini cukup tinggi. Lalu untuk ini ya, lalu untuk kompetitif alternatifnya tidak, karena jaringan distribusi itu bisa berubah. Untuk research yang ketiga, yaitu proses produksi. Untuk ini ya, proses produksi tidak menggunakan bahan kimia. Lalu untuk R-nya ya, menerapkan kegiatan produksi ramah lingkungan, dan hal ini tidak semua pesaing dapat menerapkannya. Lalu untuk I-nya mungkin, karena proses produksinya bisa ditiru oleh pesaing. Lalu untuk N-nya tidak. Lalu untuk
competitive advantage-nya ia tidak banyak perusahaan yang mampu melakukan penerapan produksi ramah lingkungan, terutama di industri tekstil Indonesia. Lalu untuk research yang keempat, yaitu brand perusahaan. Untuk ia, brand PT SBAT menjadi brand yang mampu memproduksi benang dengan bahan ramah lingkungan. Lalu untuk R-nya ia, PT SBAT menghasilkan berbagai benang, yaitu cotton, polycotton, dan yarn. Lalu untuk I-nya ia, sulit disaingi oleh perusahaan lain. Untuk N-nya tidak. Lalu untuk competitive advantage-nya ia, brand telah dapat akui dan memiliki kualitas tinggi. Lalu untuk research yang terakhir yaitu marketing perusahaan. Untuk I-nya ya, PT SBAT semakin memperluas pemasaran ke luar negeri. Selain itu juga menyasar menjadi supplier dari UMKM kecil. Belum tidaknya tidak, karena sebelum pemasaran hasil produksi PT SBAT ini ditujukan baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu untuk I-nya tidak, perusahaan bisa meniru jenis pemasaran. Lalu untuk M-nya ya, pemasaran PT SBAT dapat digantikan dengan metode lain. Lalu untuk competitive advantage-nya tidak. PT SBAT tidak memiliki keunggulan bersaing dalam hal marketing. Selanjutnya mengenai rekomendasi strategi dari kelompok kami untuk spesifik strategi. Jadi untuk strategi spesifik yang dipilih berdasarkan spesifik PCG, GSME, dan PSBM, yaitu pengembangan pasar atau market development. Dengan demikian, perusahaan bisa terus berkembang dan dikenal sebagai perusahaan tekstil ramah lingkungan, baik di pasar nasional maupun internasional. Tidak hanya perusahaannya juga, tapi masyarakatnya. Lalu untuk long-term objektif atau tujuan jangka panjangnya itu sebagai perusahaan open end ramah lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan benang di pasar nasional dan internasional, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi para stakeholder, mulai dari para pimpinan perusahaan, karyawan, para pemegang saham, hingga masyarakat setempat. Lalu untuk recommendation cost-nya, yaitu biaya untuk menjalankan strateginya, yang dipilih yaitu biaya pokok penjualan dan penjualan bersih dari tahun 2021, 2022, dan dari 2023. Untuk beban pokok penjualan di tahun 2021 yaitu sekitar 166 juta rupiah. Lalu yang di tahun 2022 yaitu 221 juta rupiah. Lalu di tahun 2023 yaitu 1 juta rupiah. Lalu untuk biaya penjualan bersihnya di tahun 2021 yaitu 110 juta rupiah. Di tahun 2022 yaitu 146 juta rupiah, dan di 2023 yaitu 160 juta rupiah. Untuk perbandingan aktual dan rekomendasi strategi, aktual strategi yang dilakukan oleh PT SBAT yaitu menggunakan term FOB, lalu juga menyasar pada negara dengan kontainernya yang masih luas, mengadakan SIM baru, dan juga perluasan pasar dengan menggandeng produsen asal Swiss United. Lalu untuk rekomendasi strateginya yaitu pengembangan pasar dan penetrasi pasar. Untuk spesifikasi recommendation implemented and result, jadi dari strategi yang direkomendasikan kemudian diimplementasikan melalui berbagai cara, di antaranya adalah marketing yang baik dan brand awareness yang meningkat. Jadi diharapkan dari strategi ini dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi, pasar yang ada juga semakin luas, dan menjadi perusahaan pilihan industri benang tekstil, terutama tekstil ramah lingkungan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Adapun rekomendasi prosedurnya, yaitu rekomendasi prosedur for strategy review and evaluation. Yang pertama itu mengkaji ulang finansial perusahaan agar dapat menstabilkan keuangannya, menjaga keuangannya tetap terjaga, hingga dapat meningkatkan laba dari tahun ke tahunnya. Jika keuntungan sudah maksimal, maka perusahaan dapat menghasilkan biaya investasi dalam menciptakan teknologi baru. Yang kedua, melakukan pengembangan pasar untuk meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan dapat mencari segmen pasar yang baru untuk mendapatkan pelanggan dan dapat meningkatkan penjualan serta pertumbuhan perusahaan. Demikian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4 mengenai perusahaan sejahtera Bintang Abadi Tekstil. Maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dadah dulu. Ini iya dadah kita. Dadah ke siapa?
Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye gitu. Oke, bye-bye. Ini kan udah begini. 2,000 years later. Assalamualaikum. Segini kan yuk. Ini behind the screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah dijawab sih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya. Slide-nya mana, woi? Ya kan? Oh enggak. Dari sekarang kan sih? Iya. Ya udahlah, sambil ditampilin slide awal. Ya udah gak usah tuh, gak usah. Sambil Enggak usah gini.